Bapa, dalam nama Yesus kami mau menyerahkan hati kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Pimpin, urapi, dan beri pengertian yang dalam kami ngerti isi hati-Mu, supaya kami berjalan dalam ketetapan-Mu. Roh Kudus bicara sampai kedalaman batin kami, supaya kami berjalan sesuai dengan Engkau mau, Tuhan. Sampai garis akhir kami didapati menjadi orang kesayangan-Mu yang melakukan setiap ketetapan-Mu. Kami mau belajar firman-Mu, biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, dalam nama Yesus. Hari ini kita akan lihat di kitab Amsal, kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Amsal pasal pertama ayat yang ke-33. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal aman, terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Tetapi siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal aman, terlindung daripada kedahsyatan dan malapetaka. Beberapa ayat yang lain mengatakan, di kitab Mazmur terutama, kalau kita tinggal diam di dalam Tuhan, kita berada di pihaknya Tuhan, Tuhan yang akan menjadi perlindungan kita, Dia akan menuntun hidup kita, Dia akan menyertai kita. Di ayat yang lain juga dikatakan bahwa Tuhan yang berperang menggantikan kita. Yang jadi masalahnya, kita seringkali menghadapi masa-masa sulit, masa-masa sukar, yang susah sekali dipahamin oleh otak kita, pikiran kita, dan apapun yang kita alami itu susah dimengerti, karena kita benar-benar kadang ketika menghadapi masa-masa sulit itu nggak tahu apa yang harus diperbuat, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi bagian kita adalah percaya kepada firman. Kalau firman ngomong, kalau engkau dengar firman Tuhan dan tinggal di dalamnya, Tuhan akan menyertaimu, Tuhan akan memimpin hidupmu, Tuhan akan menuntun hidupmu. Dia akan membawamu sekalipun kau berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah bayang-bayang maut, tongkat dan gadanya Tuhan akan menyertai. Selama kita tinggal di muka bumi ini, kita akan selalu menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang susah, masa-masa yang sukar. Tapi bagian kita harus bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Nempelnya kita ini harus sama Tuhan. Berjalannya harus dalam ketetapan Tuhan. Pasti di ujungnya kita akan menikmati sesuatu yang ilahi. Justru dalam kondisi sulit, justru dalam kondisi sukar, kita harus bergantung sama Tuhan. Kita harus menyerahkan hati kita ini sepenuhnya sama Tuhan. Mendedikasikan hidup kita ini sepenuhnya sama Tuhan. Sampai hati kita ini benar-benar berjalan seperti yang Kau mau. Seperti yang Tuhan inginkan. Sampai garis akhir kita didapati menjadi orang yang melakukan ketetapan Tuhan. Karena kita tidak boleh pakai kekuatan kita sendiri dalam kondisi susah, kondisi sukar nih. Justru kita akan melihat selama perjalanan hidup kita bersama Tuhan, ya udah hidup benar, udah hidup takut akan Tuhan, Tuhan pasti jamin kok. Daud ngomong, dahulu aku muda, sekarang aku tua, aku tidak pernah aku lihat anak cucunya orang benar minta-minta roti. Pasti dijagai, pasti diproteksi, pasti dilindungin Tuhan. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu bingung, tidak perlu ragu. Jalan sama Tuhan, nikmatin semua anugerah dan kemurahan Tuhan. Jalan terus minta dipimpin Roh Kudus, dan Roh Kudus sendiri yang akan bawa hidupmu, akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Jalan sama Tuhan. Kalau hari ini masih susah, jalan sama Tuhan. Justru kalau hari ini didapatin hidupmu tidak benar, hidupmu tidak takut akan Tuhan, ya harus berubah, harus belajar berubah. Coba sekarang kita akan lihat di ayat yang ke-23 lagi. Ayat yang ke-23-nya, berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Karena kita harus koreksi hati kita. Kalau perjalanan hidup kita ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita melakukan hal yang jahat, yang tidak berkenan, ya kita harus berpaling kepada firman. Kita bertobat, berubah. Ya, kita kan harus koreksi hati kita. Yang paling tahu isi hati kita ya diri kita sendiri dan Roh Kudus tentunya. Kita izinkan Tuhan memimpin hidup kita, membawa kita mengalami kemenangan demi kemenangan, berjalan dari urapan satu pada urapan yang lain, berjalan di hikmat satu pada hikmat yang lain. Semakin dipimpin Tuhan, semakin diurapin Tuhan, semakin dituntun Tuhan, semakin hari. Kita harus koreksi hati kita nih. Kalau semua langkah, tindakan, perbuatan kita ini tidak benar, berubah dan bertobat. Sudah tahu hidupmu hancur, sudah tahu hidupmu babak belur, sudah tahu perkawinanmu tuh gak bagus, hubunganmu dengan pasangan hidupmu gak bagus, sudah kawin cerai berkali-kali,
koreksi diri, berarti ada yang salah. Yang salah itu bukan pasanganmu, yang salah itu dalam dirimu yang harus berubah. Sudah tahu, pindah gereja satu ribut dengan gembalanya, ribut dengan jemaat, pindah gereja lain, selalu ribut terus. Kamu pindah rumah juga ribut dengan tetanggamu, kamu kemanapun, pindah perusahaan, pindah kerjaan, selalu ribut dan berantem. Yang masalah itu bukan pekerjaan dan bosmu atau orang lain, yang bermasalah adalah dirimu. Belajar berubah. Makanya kita harus koreksi hati. Kalau didapatin hal yang gak benar, berubah, cepat berbalik sama Tuhan. Karena Tuhan mau loh kita ini dipulihkan. Bapak Ibu, orang itu gak suka ngoreksi dirinya sendiri. Orang lebih suka ngoreksi kekurangan orang lain. Tetapi kita yang ngerti kebenaran firman Tuhan, kita harus belajar ngoreksi hati kita. Kita lihat sampai kedalaman batin kita nih. Kalau ada yang salah nih harus berubah nih. Kenapa kok aku selama ini gagal terus? Usahaku gagal terus. Coba diatur. Dilihat pengaturan keuangannya. Lihat disiplinmu. Lihat hikmatmu menyelesaikan masalah dan lain sebagainya. Kalau selama ini kita gagal, kita koreksi diri. Kalau selama ini kita bangun hubungan dengan orang lain selalu berantem, berakhir dengan keributan dan saling menyalahkan, saling menuduh, saling gak cocok satu dengan yang lain, coba dikoreksi. Kalau ada yang salah, kita berubah, kita belajar berubah terus hari demi hari. Kalau kita ini pindah kerjaan satu, pindah kerjaan lain karena konflik terus, coba kita mau koreksi diri. Berarti ada hal yang gak benar yang harus kita belajar perbaiki. Kita harus belajar kepada firman. Berpangulinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku tidak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Apalagi kita sudah ditegur dengan persoalan dan masalah, sudah ditegur dengan kejadian, kita harus koreksi diri. Karena Tuhan seringkali bicara lewat kejadian-kejadian yang kita alami. Kalau kita mengalami kejadian yang terus tidak bagus terus dalam hidup kita, selalu kok mengalami hal yang buruk terus, koreksi diri. Biasanya Tuhan bicara lewat kejadian-kejadian seperti itu, supaya kita ini semakin menjadi orang yang mawas diri, orang yang mau melihat sampai kedalaman. Karena Tuhan mau bicara banyak kepada kita. Di ayat 24, oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tangan. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Ini yang paling konyol lagi. Udah ditegur lewat kejadian, tidak mau berubah, nggak mau sadar diri, nggak mau berubah. Sudah tahu selalu konflik. Nikah dengan pasangan yang pertama ribut sampai cerai, terus nikah lagi, terus cerai, nikah lagi, cerai, nikah lagi. Berarti nggak bener loh itu. Itu ada yang nggak bener yang di dalammu. Kalau udah bicara dengan banyak kejadian seperti itu dan belum berubah, bertobat, sadar diri, bertobat. Jangan menjadi orang yang keras kepala. Belajar berubah. Belajar kalau ada orang kasih masukan, jangan keraskan hati. Terima masukan, didikan, teguran, nasihat atau apapun sebagai masukan yang baik untuk kita belajar berubah. Apalagi belajar firman seperti ini, koreksi sampai kedalaman batin kita. Nanti ujungnya kalau kita ini tidak mau berubah, ujungnya kalau nggak mau bertobat, apa yang terjadi? Maka aku akan mentertawakan celakamu, aku akan mengolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Kalau sudah seperti itu, kejadian seperti ini, cari Tuhan. Kalau sudah ngadepin masalah yang berlarut-larut terus, menghadapi persoalan yang berlarut-larut terus, tidak ada penyelesaiannya, sadar diri, bertobat. Berarti ada yang salah, ada yang tidak benar yang harus diperbaiki. Bapak Ibu, kalau hidupmu sudah hancur-hancuran, hubunganmu dengan orang lain babak belur, pelayananmu terus dari tahun ke tahun seperti itu, tidak berkembang, selalu konflik dengan orang, selalu berantem dengan orang, selalu hidupnya nggak cocok dengan orang, semua yang dikerjakan gagal, semua yang dikerjakan babak belur, bertobat, balik sama Tuhan, sadar diri, koreksi diri, kekuranganmu apa. Alkitab katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Semua dalam muka bumi ini yang ngontrol, yang mengendalikan adalah Tuhan. Tergantung. Harusnya hidupmu semakin kau berserah sama Tuhan, Dia akan ngontrol, yang mengendalikan seluruh hidupmu. Tapi kalau engkau jalan maumu sendiri, bertindak seenak perutmu sendiri, hidupmu dikontrol oleh kemauanmu sendiri, ujungnya apa? Engkau akan berjuang sendiri. Tapi kalau kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan,
Dia yang punya nyawa kita, Dia yang punya hidup kita, Dia yang mengendalikan seluruh apa yang kita kerjakan dan lakukan. Dia yang akan membawa kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Hidup kita ini kan harus diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Semakin kita dedikasikan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan, Tuhan sendiri akan pimpin, bawa, ngalami kemenangan demi kemenangan, ngalami terobosan demi terobosan, ngalami breakthrough, ngalami hal yang ilahi, ngalami kedahsyatan dan lain sebagainya. Perjalanan kekristenan kita akan semakin bertambah ke arah Kristus, semakin diubahkan. Justru semua kedahsyatan yang terjadi dalam diri kita hari ini, apapun lah namanya, koreksi diri, kita cari Tuhan. Kejadian-kejadian yang buruk menimpa kita, ini harusnya belajar kita ini semakin kejar Tuhan dan cinta Tuhan. Kita tahu kita itu butuh Tuhan. Bapak Ibu punya jabatan tinggi, punya uang, punya koneksi, punya duit, punya apalah aset yang gede apapun, tidak menjamin hidupmu akan tenang dan damai. Ketenangan di dalam batin kita itu kalau kita ini kita tahu dan kita harus dekat dengan semua yang menjadi sumber kehidupan kita. Siapa? Pribadi Tuhan sendiri. Makanya setiap orang harus memiliki kedalaman hubungan dengan Tuhan. Harus membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau hubunganmu dengan Tuhan tidak benar, kamu akan selalu ribut, gegeran, dan berantem dengan orang lain. Kalau kamu suka ribut, gegeran, berantem orang lain, kamu nggak jadi berkat, justru malah menjadi batu sandungan. Apalagi hidup selalu gagal. Bangun hubungan selalu gagal, ya sadar diri, berubah itu. Bertobat itu, balik sama Tuhan dan berubah sungguh-sungguh. Harus berubah. Belajar dari semua kejadian yang kita alami, kegagalan yang kita alami. Kita mau belajar. Kenapa aku kok gagal terus? Kenapa kok aku hidupmu babak belur terus? Kenapa kok aku nggak berkemenangan? Belajar dari semua kegagalan. Dan kita mau melihat dan mengalami kemenangan berjalan bersama Tuhan. Diubahkan di dalam hadirat Tuhan. Kalau tidak, hidupmu akan terus kacau. Justru dalam kondisi terjepit, justru dalam kondisi tidak ada pengharapan, kita ngandalin Tuhan. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih hidup takut akan Tuhan. Memilih takut akan Tuhan. Tetapi mau menerima nasihatku, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan makan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tidak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Kalau sudah bikin problem, bikin salah, tidak mau berubah, udah tahu salah loh, nggak mau sadar diri, keras kepala. Saya pernah ketemu dengan orang-orang yang model kayak begini, udah tahu salah, hubungannya tidak benar dengan pasangannya, tapi membenarkan diri, merasa dirinya paling hebat, dirinya paling berkenan, sombongnya minta ampun. Kamu susah dipulihkan. Kita itu harus rendah hati, memiliki hati yang mau ditegur, dinasihati, dibentuk. Jangan ngeraskan hati terus, jangan nggak mau berubah terus. Kalau kau nggak mau berubah, kau mengeraskan hatimu, bagaimana mungkin Tuhan mau ubahkan hidupmu? Kita itu harus sadar diri, kita itu bukan siapa-siapa, kita itu butuh Tuhan. Tuhan yang pegang nyawa kita, Tuhan yang pegang hidup kita, Tuhan yang pegang masa depan kita. Kita harus berserah sama Tuhan, minta dipimpin Tuhan, minta diurapin Tuhan, minta dituntun Tuhan. Semakin dibawa dalam pusat kehendak-Nya. Kita koreksi hati kita, Tuhan, kalau kau dapatin semua kejahatan di dalam hatiku, aku mau berubah. Nanti kalau engkau tetap melakukan dosa, kamu berdoa, jerit-jerit, teriak-teriak sama Tuhan, percuma nggak dijawab Tuhan. Yang memutuskan hubungan kita dengan Tuhan itu adalah dosa, pelanggaran, kejahatan yang kita kerjakan dan kita lakukan. Kalau kita ini nggak sadar diri, nggak mau bertobat, kamu tetap memilih melakukan kejahatan, artinya hubunganmu dengan Tuhan itu udah putus. Lewat apa? Dosa. Makanya kita harus bertobat. Makanya kita harus sadar diri. Makanya kita harus balik sama Tuhan. Minta Tuhan pulihkan, minta Tuhan ubahkan. Semakin hari semakin kita ngalami Tuhan, semakin hari semakin kita diubahkan, semakin hidup kita menjadi orang-orang yang ngikutin kehendak Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kita akan semakin ngalami sesuatu yang ilahi. Tuhan mau kita ini menikmatin semua janjinya.
Tuhan mau loh hidup kita ini menikmatin semua anugerahnya. Tuhan mau anak-anak menikmatin berkat-berkatnya. Tuhan tuh mau semua orang yang percaya kepadanya menikmati hidup dan hidup di dalam kelimpahan anugerahnya. Tapi tidak semua orang mau ngikutin jalannya. Tidak semua orang mau pikul salib sangkal diri mati daging. Tidak mau, semua orang mau jalan dalam kekudusan dan kesucian. Lebih suka ngikutin egonya, ngikutin hawa nafsunya. Tidak semua orang juga mau ditegur dan dinasihatin. Karena itu pasti menyakitkan, melukai harga dirinya dan lain sebagainya. Belajar menyerahkan hati kita sepenuhnya sama Tuhan. Belajar memberi hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Semakin hari kita beri hidup kita sama Tuhan, berjalan dalam kesucian, berjalan dalam kebenaran, hidup kita akan semakin diubahkan, semakin diubahkan, semakin diubahkan, semakin nyenengin hati Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tetapi siapa mendengarkan aku, di ayat yang ke-33, ia akan tinggal dengan aman. Kalau hidupmu ingin nikmatin keamanan, damai, sejahtera, sukacita yang datangnya dari Tuhan, dengerin suara Tuhan. Dan engkau akan terlindung dari kedahsyatan dan malapetaka. Orang boleh mengalami kehancuran, orang boleh mengalami peremukan yang belum susah dipulihkan. Tapi engkau diremukkan, engkau tetap memiliki sikap hati yang benar, engkau cepat dipulihkan. Engkau mengalami persoalan, engkau mengalami masalah yang berat-berat sekalipun. Tapi ketika menyerahkan hatimu dan engkau mau diubahkan, engkau mau dilawat Tuhan, engkau semakin memberi hidup dipimpin oleh Roh Kudus, engkau akan mengalami sesuatu yang ilahi. Perjalanan hidupmu akan mengalami breakthrough dan terobosan. Engkau mengalami perkara-perkara ilahi yang dahsyat. Dan apa yang terjadi? Tuhan akan buat engkau tinggal dengan aman. Tempat yang paling aman adalah di Mazmur 91. Duduk diam dalam hadirat Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Dengerin Tuhan ngomong dan lakukan. Perjalanan hidup kita akan mengalami breakthrough dan terobosan. Perjalanan hidup kita akan mengalami sesuatu yang ilahi. Kalau hari ini kau berikan hatimu, pikiranmu, perasaanmu, dan kau jalan sama Tuhan, kau nikmatin semua anugerah dan kemurahan Tuhan, kau menikmatin kedahsyatan Tuhan, semakin hari kau akan menikmatin sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu. Saya berdoa Bapak Ibu, apa yang kita pelajarin hari ini akan membuat kita ini semakin bergantung sama Tuhan. Ada orang-orang yang sudah lelah, capek ngadapin masalah hidupnya, belum mengalami terobosan, mengalami tekanan, mengalami persoalan, mengalami himpitan, mengalami masa-masa sulit. Jalan sama Tuhan. Minta dipimpin oleh Tuhan. Minta dipimpin oleh Roh Kudus. Berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian, berjalan dalam anugerah Tuhan. Hidupmu akan mengalami sesuatu yang ilahi. Pak, aku udah lelah, Pak. Aku udah capek, Pak. Aku rasanya pengen nyerah dan lain sebagainya. Dengerin. Semakin kau berserah sama Tuhan, kau akan menikmati breakthrough dan terobosan. Semakin kau beri hidupmu sama Tuhan, kau akan menikmati anugerahnya dan kedahsyatannya. Jalan, minta dipimpin Roh Kudus. Minta disertai Tuhan. Hidupmu akan mengalami ketenangan. Hari ini ada orang-orang yang kacau hidupnya. Hari ini orang yang sudah putus asa rasanya. Rasanya mau lelah dan capek sekali. Jenuh bahkan. Mulai beresin hatimu dan ngomong sama Tuhan. Tuhan, ini loh hidupku Tuhan. Ini loh hatiku. Aku serahkan sepenuhnya kepadamu. Kau berjanji, kalau aku dengarkan suaramu, aku dengarkan firmanmu, aku akan tinggal dengan aman. Aku terlindung dari kedahsyatan. Aku menyerahkan hatimu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau hari ini ya sepanjang hidupmu selalu trouble. Bisnis gagal, usaha gagal, rasanya susah sekali. Rasanya menderita sekali. Hari ini datang sama Tuhan. Tuhan, aku menyerahkan hatiku. Tuhan, aku menyerahkan hidupku. Aku mau dedikasikan sepenuhnya untuk Engkau. Ini loh Tuhan, aku berikan sepenuhnya untuk Engkau. Lihat apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Saya sudah ngikut Tuhan 20 tahun lebih. Saya melayani Tuhan. Dan saya tahu persis Tuhan yang saya layani tidak pernah meninggalkan saya. Dia selalu kirim pertolongan. Dia selalu berkatin saya. Tuhan selalu buka jalan. Tuhan selalu berikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Tuhan selalu bawa saya, hidup saya ngalami peningkatan. Naik terus, dipromosi terus. Nah, kadang daging yang seringkali menghalangi. Daging rasanya nyerah. Daging rasanya ingin melakukan dosa. Daging rasanya ingin ngikutin semua perbuatan kelakuan orang dunia. Tapi semakin kita beri hati kita sama Tuhan, kita dedikasikan sama Tuhan, kita berikan hidup kita sama Tuhan. Dan apa yang terjadi? Hidupmu akan dibawa
Ngalami kemenangan demi kemenangan. Hidupmu akan mengalami breakthrough dan terobosan. Hidupmu akan dibawa menikmati anugerah, kemurahan, dan kedahsyatan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Hidup dipimpin oleh Tuhan. Hidup dalam anugerahnya. Engkau akan menikmati sesuatu yang ilahi. Saya berdoa Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar. Ini loh, Tuhan hidupku yang sesungguhnya. Bapak Ibu, kadang Tuhan itu bicara lewat kejadian, lewat hal yang tidak enak yang kita alami, supaya kita itu sadar diri. Tapi orang gak sadar diri dengan kejadian seperti itu. Harusnya kita bergantung sama Tuhan. Harusnya kita kan melihat nih, oh ada kesalahan ini, ada kesalahan. Saya belajar banyak dari semua kejadian yang saya alami. Ternyata banyak hal yang harus saya rubah. Pola hidup saya, pola makan saya, jam tidur saya berubah total. Ketika saya memberi hidup ini sepenuhnya sama Tuhan, ada banyak hal yang salah yang harus diperbaiki loh. Ketika engkau memberi hidupmu sama Tuhan, engkau mulai berjalan bersama Tuhan. Engkau memberi sepenuhnya apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan untuk Tuhan. Ada hal yang jahat di dalam hatimu yang harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Engkau harus dedikasikan hidupmu sepenuhnya sama Tuhan. Dan Tuhan akan urusin hati kita. Saya selalu ngomong, Tuhan tuh berurusannya dengan hati kita yang di dalam nih loh. Yang buruk, yang jelek, harus kita serahkan sama Tuhan. Jangan kalau engkau tahu perbuatan yang buruk, yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kamu simpan sendiri. Belajar, berubah. Kita ini masih terus mau disempurnakan. Banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak hal yang kita nggak ngerti. Kita harus belajar terus, berubah terus, diperbaikin terus, dipulihkan terus. Semakin dipulihkan, semakin dipulihkan, semakin diubahkan, hidup kita semakin mengalami kemenangan. Dan apa yang terjadi kalau kita hidup terus dipimpin Tuhan? Engkau akan berjalan dalam kemenangan demi kemenangan loh, hari demi hari. Hari demi hari akan dibawa mengalami perjalanan yang naik terus, yang naik terus, yang naik terus. Belajar dari semua kekurangan, belajar dari semua kegagalan, belajar dari semua konflik yang terjadi. Konflik yang terjadi dalam hidup kita, sebenarnya Tuhan ajarin kita untuk koreksi diri. Belajar mengatasi konflik, belajar dari konflik yang kita alami, dan kita harus berubah menjadi orang-orang yang semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau hubungan suami istri itu selalu konflik, berarti kan ada yang gak benar yang harus diperbaiki dalam diri kita. Kita tuh harus belajar berubah dan memiliki kerendahan hati. Belajar dari semua kesalahan. Belajar dari semua kegagalan. Belajar dari semua konflik yang terjadi dalam hidup kita. Kita mau diubahkan terus. Kita mau disempurnakan terus. Kita mau jadi orang yang disayangin Tuhan. Kita mau menjadi orang yang memiliki kelembutan hati. Orang yang memiliki hati yang lembut itu mau dibentuk, mau sadar diri. Bayangkan Bapak Ibu, saya pernah ngonselingin orang yang sudah bertahun-tahun terlibat pelayanan, ternyata hatinya keras, tidak mau berubah. Ya kelihatannya baik, tapi hatinya itu ketika ditegur nggak mau sadar diri, nggak berubah, mentingin ego dan lain sebagainya. Kita harus memiliki hati yang lembut. Ketika ada kesalahan kita cepat sekali berubah. Kita mau diubahkan menjadi orang yang ngikutin kehendak Tuhan. Semakin kita mau diubahkan, semakin Tuhan percayakan perkara ilahi. Semakin kita mau diubahkan, semakin mau dibentuk, semakin Tuhan akan bawa kita naik terus, naik terus. Jadi berkat terus, pengaruh kita diperbesar, otoritas kita diperbesar, otomatis berkat akan ngalir dalam hidupmu semakin hari semakin dahsyat. Perjalanan kekristenan kita ini harus naik terus, naik bersama Tuhan. Dipimpin dalam kekudusan, dipimpin dalam kesucian, dipimpin dalam kemurnian hati. Perjalanan kekristenan kita harus semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Semakin hari semakin diubahkan. Semakin hari semakin berjalan dalam kesucian. Semakin hari semakin dipimpin dalam kebenaran. Dan apa yang terjadi dengan hidupmu? Engkau akan mengalami sesuatu yang ilahi. Engkau akan mengalami sesuatu yang dahsyat. Engkau akan mengalami perkara-perkara ilahi. Engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Saya berdoa apa yang hari ini kita pelajarin akan menjadikan dasar supaya hidup kita ini kemenangan, memiliki kemenangan, mengalami kemenangan. Dan kita mau berubah, memiliki hati yang lembut, memiliki hati yang mau diubahkan. Jangan mengeraskan hati. Kalau sudah salah, bikin problem, bikin konflik terus, gak cocok dengan orang terus, ya koreksi diri, sadar diri. Sadar diri, oh iya loh aku masih punya kelemahan. Oh iya loh aku masih punya kekurangan. Oh iya loh aku masih perlu diperbaiki. Jangan mengeraskan diri.
yang paling benar, yang paling hebat, yang paling pintar. Sadar diri, perlu berubah. Bapak Ibu, engkau yang suka konflik dengan pasanganmu, belajar. Berarti ada yang salah yang harus diperbaikin. Kenapa kok pasanganmu selalu konflik, apalagi selalu komplain dan lain sebagainya? Koreksi, kalau ada yang salah, berubah. Belajar berubah, jangan merasa benar terus. Jangan merasa benar, jangan merasa hebat, jangan merasa pintar. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini akan membuat hati kita semakin memiliki hati yang diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba, firman yang nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu, berbulan, firman ini jadi kehidupan. Dan kami berdoa biar anugerah dan kemurahan Tuhan saja yang memenuhi hidup kami, melimpah hidup kami. Semakin kami diubahkan, semakin dibawa menjadi serupa segambar dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang kamu sampaikan. Berkati mereka semuanya. Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus kami kembalikan segala hormat, puji, pengagungan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. And God bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintaimu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede mianaramo, ikiri mianananamo se, ikiri miananamo so. We praise you, we praise you, we praise
hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, inanana lamore, ikinemia nanaranamu. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.